Biasanya saya bilang minta tebusan 2-3 jutaan lah. Penipuan dengan modus barang ditahan bea cukai dengan kedok ghosting semakin marak belakangan ini. Dampak yang ditimbulkan dari penipuan berkedok ghosting ini tidak hanya kerugian materi, namun juga perasaan. Sebut saja Bajul, mahasiswa asal Garut yang menjalankan aksinya melalui sosial media selama bertahun-tahun. Jadi awalnya gimana, Mas? Kalau awalnya sih cuma coba-coba, Mas. Pas saya coba tapi kok enak ya. Ya udah saya lanjutin gitu ketagihan. Apa motif Mas untuk melakukan ini, Mas? Awalnya ya motif ekonomi, tahu sendirilah Mas, orang kurang duit, pengen beli baju hypebeast sama isi diamond, top up diamond tuh. Pas saya coba, untungnya gede, ya udah saya lanjutin. Untuk melakukan hal ini, Mas pakai alat apa aja? Gampang aja sih Mas, cuman butuh HP sama buku puisi tuh yang dijual depan SD yang 3 ribuan. Sama kebetulan bisa nyolong wifi tetangga juga. Jadi ya gimana lah caranya bisa ngeluarin duit dikit tapi untungnya banyak gitu Mas. Mas sendiri pernah merasa bersalah nggak, Mas? Enggak lah Mas, namanya juga untung. Bajul pun tidak pandang bulu dalam menjalankan aksinya. Korbannya berasal dari berbagai latar belakang serta usia. Korbannya udah berapa banyak, Mas? Wah, berapa ya Mas? Udah nggak bisa dihitung pakai jari lagi. Dulu sih keseringan ngeghosting mantan. Ya jadi lancar aja gitu. Berapa jadinya? Ya kurang lebih 6 orangan lah tiap bulan. Ini udah jalan 3 tahunan. Jadi berapa tuh? Malah saya yang ditanya. Ya udah, mungkin 200-an kali ya. Nah, iya bener Mas. Banyak juga ya, Mas. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Siapa aja, Mas, korbannya? Bentar. Korban pertama saya namanya Mbak. Lalu yang lainnya Tante. Udah, Mas. Jangan sebut mereka, Mas. Oh, oke Mas, maaf. Kurang briefing tadi. Itulah Bajul. Tanpa rasa bersalah, Bajul melakukan aksinya dengan terstruktur dan sistematis, sehingga korban-korbannya tidak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Bajul. Mas, ini modusnya gimana kok bisa sampai nipu banyak orang? Ya awalnya sih saya kenalan dulu lewat medsos. Udah gitu SKSD sambil reply story mereka. Ya terus saya minta nomornya kan tuh. Oh iya, saya ngakunya juga kalau saya bule. Udah mereka tertarik, ya terus PDKT lah. Ya biasa kayak orang pacaran biasa gitu Mas. Meskipun sudah mendapatkan banyak uang, Bajul masih tidak puas dengan uang yang ia peroleh. Bajul tetap melanjutkan aksinya dengan mengatakan kepada korban untuk mengirim lebih banyak uang. Nah, ini Mas kuncinya. Setelah PDKT saya bilang tuh ke dia kalau saya mau kirim hadiah dari luar negeri. Ya bilangnya dari tempat saya gitu pura-puranya. Ya biasanya kalau nggak emas, perhiasan, atau malah album K-pop. Kalau targetnya K-popper. Oh gitu ya, Mas. Terus gimana? Habis itu ya saya bilang nih kalau barangnya ditahan bea cukai dan kudu bayar tebusan. Biasanya saya bilang minta tebusan 2-3 jutaan lah. Sebulan omsetnya bisa berapa, Mas? Lumayan sih Mas. Mungkin kalau dihitung-hitung sebulan bisa nyampe belasan sampai 20 jutaan. Meski aksi Bajul meresahkan, bukan berarti hal tersebut tidak dapat dihindari. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Bayu Raspati, seorang pejabat di Bea Cukai Tambua, memberikan beberapa tips untuk mengenali ciri-ciri aksi penipuan. Untuk mengantisipasi penipuan, Anda dapat melakukan pengecekan keaslian resi melalui website www.beacukai.go.id/barang kiriman, atau Anda dapat menghubungi Bravo Bea dan Cukai di nomor 1500225. Anda harus mulai curiga ketika ada permintaan transfer ke rekening pribadi, karena
Bea Cukai melakukan pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui rekening penerimaan negara. Kami berharap informasi ini dapat berguna agar kita dapat menghindari penipuan berkedok ghosting. Simak informasi menarik lainnya di media sosial Bea Cukai Atambua. Saya Noval Hafiz, sampai jumpa.